Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Kembali lagi kita berjumpa di Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Untuk sesi Bincang Bersama Sahabat Wahyu kali ini kita akan mengambil tema terkait refleksi akhir tahun 2022. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu kepada narasumber kita yang ya sahabat Wahyu sudah tidak asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Kaosnya keren banget Bang Rocky. Oh ya, nih kaosnya logo Turki Usmani. Baik. Bang Rocky, kita akan mengambil tema terkait refleksi akhir tahun 2022 ya. Kita masuki akhir tahun. Kita flashback ke belakang bahwa ya di Indonesia dari awal tahun 2022 sampai saat ini masih banyak sekali terjadi apa ya permasalahan-permasalahan yang tak kunjung usai kan. Dan kita ketahui Bang Rocky kan mempunyai kapasitas atau ahli dalam bidang tata negara gitu kan. Nah, ini langsung saja saya tanya bahwa di penghujung tahun ini gitu dan nanti kan memasuki awal tahun 2023, bagaimana kita kalau apa ya membuat kaleidoskop terkait kondisi hukum yang terjadi di negeri ini, Bang Rocky. Ya, sebelumnya saya menyapa dulu seluruh sahabat Wahyu yang di berbagai penjuru negeri. Semoga semua Ya, dalam keadaan sehat dan dilimpahkan amin, barokah oleh Allah. amin, Allah. Nah, kalau kita lihat memang waktu terus berjalan dan kita sudah melewati tahun 2022, ada di penghujung. Sebentar lagi Iya, habis, jadi masuk ke tahun iya, 2023. Memang kalau kita lihat di tahun 2022 itu banyak peristiwa kelam dalam peristiwa-peristiwa pemerintahan. iya, Jadi kalau kita lihat ya tadi ada di tubuh pemerintahan dari konsep hukum bermasalah, dari iya, sisi ekonomi banyak masalah, dari sisi pendidikan wah juga banyak masalah, dari sisi budaya ternyata banyak juga masalah kita, dari sisi keuangan negara juga banyak utang ternyata. Kira-kira iya, ternyata 2022 kita banyak masalah. Nah, kalau menurut saya, dalam konteks pemerintahan, lebih parah lagi dalam konteks pemerintahan dan hukum itu. Kenapa? Eh, di negeri ini jauh dari rasa keadilan yang dirasakan oleh hmm, masyarakat. Pengadilan kita memang banyak, di semua kabupaten ada kantor pengadilan. iya, Tapi bagi rakyat tidak menjadikan keadilan, tidak memberikan keadilan. Gitu. Aparat penegak hukum banyak, dari polisi, jaksa, iya, hakim, itu banyak. Setiap kabupaten punya pengadilan, punya kejaksaan, punya kepolisian, Polres gitu ya. Tetapi banyaknya jumlah kepolisian, jumlah kantor pengadilan, jumlah kantor kejaksaan, justru rakyat banyak tidak mendapatkan keadilan. hmm, Jadi eh, banyaknya kantor pengadilan belum tentu membuat rakyatnya mendapatkan keadilan. Kira-kira begitulah. Bahkan ada yang mengatakan kalau mau keadilan harus membayar mahal, kira-kira kita harus mulakan. Bahasa anekdotnya di masyarakat itu kalau kehilangan kambing jangan memproses minta keadilan, nanti malah kehilangan sapi. Ya, kira-kira gitu. oh, Jadi biayanya jauh lebih mahal. begini, artinya dari sisi kepercayaan publik gitu, kalau kita melihat apa ya hasil apa ya refleksi tadi, artinya memang Ya, masyarakat kepercayaannya menurun begitu terhadap apa ya kondisi hukum di Indonesia. iya, kan kalau kita lihat hampir semua institusi penegak hukum ada masalahnya masing-masing. Baik Hmm, masalah korupsi, baik masalah moral, baik masalah sosial, mereka punya masalah sendiri-sendiri. Coba dilihat di kasus misalnya di lembaga kepolisian dengan masalah ya, kasus Sambo, ya, itu kan menampar institusi Polri. Di kejaksaan ada kasus jaksa Pinangki misalnya, ya. gitu ya. Nah, itu kan menampar juga apa institusi kejaksaan. Di apa pengadilan ada hakim yang apa jual beli putusan dan seterusnya. Itu kan trust atau kepercayaan masyarakat itu menjadi turun gitu atau menjadi tidak percaya. Ini kan dari minus trust nanti jadi apa disobedient dan lama-lama. Ya. Jadi distrust ke disobedience. Nah, itu berbahaya. Masyarakat jadi apatis. Nah, saya melihat masyarakat memang tidak menemukan keadilan
terutama bagi masyarakat menengah bawah. Apalagi kalau kasus-kasus perkebunan tanah-tanah yang disengketakan itu praktis masyarakat tidak bisa atau mendapatkan keadilan sebagaimana yang diharapkan. Nah, ini sudah bukan rahasia umum. Itu dalam konteks hukumnya. Memang sulit kita berharapkan ada keadilan karena kita menggunakan sistem hukum kita yang tadi merupakan hukum warisan penjajah Belanda. Walaupun di akhir tahun ini disahkan KUHP baru ya, yang Ya, katanya menggantikan undang-undang KUHP yang lama warisan penjajah Belanda. Tetapi kalau kita melihat di RUU KUHP yang baru ini, justru saya melihat spiritnya, melihat semangatnya, itu justru lebih kolonialis dari karakter penjajahan Belanda itu jadi sendiri. Kira begitu. baik. Nah, jadi ternyata kita ada masalah besar di masalah hukum. Belum lagi di masalah politik dan pemerintahan. Kita lihat banyak sekali kasus-kasus korupsi yang menimpa aparat pemerintah. Berapa banyak bupati yang ditangkap tangan, sehingga kita lihat banyak sekali wajah kita tercoreng terkait dari kasus korupsi. Bahkan malah direspon oleh kebijakan atau direspon oleh menteri, salah seorang menteri yang mengatakan KPK jangan suka OTT dong. Kalau mau Ya, bersih-bersih amat di surga aja gitu. Nah ini gimana gitu kalau artinya artinya pernyataan itu mendukung supaya jangan ditangkap. Yang korupsi ya jangan terlalu banyak ditangkap lah. Nah kalau udah begitu baik. gimana Baik. Sedikit masyarakat? Bang Rocky, kalau mundur sedikit tadi terkait pernyataan bahwa KUHP yang baru itu lebih kolonialisme dari KUHP yang sebelumnya, yang warisan Belanda. Mungkin sahabat Bayu pengen tahu sebenarnya beberapa contoh saja apa gitu Bang Rocky supaya lebih paham, lebih mengerti dengan kondisi KUHP yang baru Bang Rocky. Nah saya ingin mencontohkan salah satu pasal lagi. Ambil satu pasal di Iya, KUHP yang baru. Itu ada pasal 188. Di situ iya. disebutkan bahwa siapa saja yang menganut eh, paham dan mengembangkan paham Hmm. komunisme, marxisme, dan leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, maka dapat dihukum 4 tahun penjara. Hmm. Nah, itu semangatnya menghukum. Satu ya. Itu di ayat 188 ayat Ya. 1. Orang yang punya pandangan, punya paham yang tadi, komunisme, marxisme, leninisme, itu pasti nggak boleh di sini karena dianggap bertentangan. Tapi di situ ada frase baru, atau paham lain. Nah, itu yang paling berbahaya. Istilah paham lain ini bisa diisi macam-macam gitu. Bisa Oh, artinya diisi belum misalnya, jelas ya, tidak jelas ya. ya, nah itu memang menyalahi juga konsep hukum itu. Nah, konsep hukum itu kan harus lex stricta dan lex script. Ya. Nah, gitu. Jadi ada strict harus jelas, tidak boleh dimustafsir. Ada script harus tertulis apa yang dimaksud. Nah itu kalau Hmm. di istilah paham lain kan berarti nggak tertulis paham itu. Nah itu Ya. berbahaya kalau ditafsirkan paham lain itu bagi penguasa yang tidak suka menggunakan jilbab, berarti paham lain itu dimaksud jilbab kan bahaya Ya. tuh. Bangan siapa memahami jilbab itu wajib, kemudian mengajak supaya yang menggunakan jilbab. Wah itu dianggap bertentangan dengan Pancasila kan kacau. Dan. Atau paham lain tuh dianggap khilafah misalnya. Wah itu Ya. dianggap bertentangan dengan Pancasila. Kan kacau. Atau paham lain itu dianggap sebagai misalnya istilah jihad. Kan kacau nanti. Jadi saya lihat di situlah istilah atau paham lain itu free istilahnya cek kosong yang bisa diisi ditafsirkan oleh rejim yang berkuasa dengan isian apa saja itu berbahaya sekali dan di ayat Hmm. 1 akan dihukum 4 tahun. Yang berbahaya kalau itu di ayat 2-nya itu disebutkan kalau itu disampaikan di muka umum dan menimbulkan kerusuhan atau kegaduhan di muka umum maka dapat dipidana 7 tahun. Nah, kira-kira gitu. Di ayat 3-nya nambah lagi kalau kerusuhan itu menimbulkan kerusakan harta benda, maka bisa dipidana sampai 10 tahun. Hmm. Ditambah lagi, kalau dalam kerusuhan itu menimbulkan cacat berat bagi orang tertentu, maka bisa dihukum 12 tahun. Bahkan Hmm. kalau dalam kerusuhan itu menimbulkan korban jiwa atau nyawa siapa saja, maka bisa dihukum sampai 15 tahun. Nah itu kan berarti berjenjang, itu semangatnya menghukum terus gitu. Ya. Jadi, jadi padahal persoalan paham, persoalan sesuatu yang dipahami orang mau dihukum gitu. Kacau itu. Hmm. Jadi saya lihat ini semangatnya lebih kolonial daripada penjajah Belanda dulu yang menjajah kita.
Ini ini penjajah Belanda yang putih udah kita usir pulang ke negaranya. Ada Londo Ireng yang akan menjajah kita lagi nanti itu. Nah, itu bahaya kalau Islam. Nah ini hukum ini menjadi tidak adil. Maka saya bilang jauh dari keadilan. Nah itu yang saya kategorikan dia lebih kolonial daripada sifatnya ya, spiritnya Ya, ya, semangatnya daripada penjajah Belanda itu yang penjajah yang sudah kolonialis aslinya. Padahal di Belanda sendiri kan banyak sekali apa lembaga pemasyarakatan atau lapas yang sudah disewa-sewakan karena kosong. ya, Jadi semangatnya sudah bukan menghukum tapi membebaskan. Di sini semangatnya ingin menghukum orang. Padahal menghukum itu kan memenjarakan orang. Ada risiko negara harus memberi makan. ya, Berapa banyak uang kita hanya untuk mengurusi orang yang ditahan di penjara. Nah, saya pikir itu yang menjadi persoalan baik. kita sehingga saya kategorikan itu seperti itu. Lebih kolonialis semangatnya Hmm, daripada penjajah yang aslinya. Gitu. baik. Artinya begini Bang Rocky, apakah bisa diindikasikan bahwa ya dalam pemerintahan yang dijalankan oleh rejim Jokowi ini apa ya pemerintah itu semakin zolim gitu Bang Rocky? Iya, begini, zalim dan tidaknya sebuah pemerintahan itu kan tergantung dengan dua hal. Hmm, Satu, hukum yang ditegakkan. Kalau ya, hukumnya itu sudah zalim, tidak adil, maka sulit didapatkan keadilan. Pasti sulit. hmm, Nah, misalnya ya, kita kategorikan orang tadi yang berpaham harus dihukum. Sementara orang yang berzina tidak boleh dihukum. Misalnya. Kalau suka sama suka, itu kan jauh sekali itu. Satunya kita ingin mengajak kepada takwa mendekat kepada aturan Allah, yang satunya ya, justru harus membebaskan jauhkan dari agama. Jadi jadi ada perbedaan yang jauh di situ. Nah, kalau itu yang terjadi, kezaliman yang terjadi. hmm, Zalim itu bukan berarti harus melakukan tindakan yang maksiat yang bukan zalim, tetapi sekedar tidak patuh kepada hukum Allah itu kategori orang-orang yang zalim. Orang zalim itu orang yang tidak mau memutuskan perkara tertentu dengan menggunakan hukum yang Allah turunkan. Itu kategori sudah zalim. Jadi kalau kita ada masalah, kemudian kita mengambil keputusan itu bukan berdasarkan aturan yang sudah diturunkan oleh Allah, itu zalim. Jadi itu posisinya zalim. Nah, kalau pemerintahan sekarang kita lihat Pak, makin jauh dari aturan yang Allah turunkan. Jadi kita sebagai umat Islam menawar-nawarkan supaya kalau kita diatur dengan menggunakan aturan yang Allah suruh, misalnya dalam mengelola tambang. Mengelola tambang-tambang kita itu kan kalau tidak mau pakai konstitusi, karena konstitusi juga sebenarnya meminta harus bumi, air dan kekayaan alam di kandungnya itu kan harus dikelola oleh negara digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, faktanya saat ini hampir seluruh kekayaan alam kita itu tidak dikelola oleh negara dan tidak hmm, digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, tapi digunakan oleh para perusahaan-perusahaan dari luar, multi corporate, baik asing dan asing. Nah, itu menurut saya sudah tidak sesuai konstitusi. hmm, Apalagi sesuai dengan hukum yang Allah turunkan. Dalam Islam itu kan di Al-Quran itu kita disuruh bertakwa kepada Allah mengikuti perintah yang Allah ya, turunkan. Nah, di salah satu ajaran Islam itu terkait dengan pengelolaan barang tambang itu kan kita diminta untuk berserikat. Jadi ya tidak hmm, boleh diserahkan kepada asing, disuruh berserikat memiliki bersama-sama. Al muslimuna syuraka'u fis salas kan gitu. Al ya, kala wal ma wan nar. Jadi di situ muslim itu berserikat, kita itu suruh berserikat, berserikat itu bergabung dalam satu serikat untuk memiliki kala walma wanar dalam tambah kekayaan yang sifatnya air, bandang kembalaan atau hutan, dan nar atau energi gitu kan tambang-tambang hmm, yang lain. Nah itu menurut saya kalau itu dipraktekkan kita jadi negara yang makmur, negara hmm, yang kaya. Ini kan sekarang kekayaan alam kita tidak dinikmati oleh rakyat. Itu di Papua ada Freeport, tapi rakyat masih banyak yang miskin dan tidak ya, bisa sekolah dengan baik. Bahkan ada yang kena stunting ataupun gizi buruk kan luar biasa ya, itu. Hidup di atas bumi emas tapi masih bisa kena gizi buruk kan luar biasa. Luar biasa tidak adilnya. iya, Nah, itu yang baik, kategori pemerintahan kita tidak adil. Ya lawan dari adil kan zalim. Ya, begitu tidak iya. adil pasti zalim. Gitu. Nah, baik, Bang Rocky, artinya kita tidak bisa apa ya, ya apabila ada pihak itu kan pro dan kontra eh, melihat apa kinerja rejim Jokowi di tahun 2022, eh, apakah apa ya, ada yang menyampaikan bahwa
banyak keberhasilan yang dilakukan, tetapi tidak sedikit pula yang menyampaikan bahwa rezim Jokowi ini gagal gitu. Nah, saya ingin Ya, dari sudut sudut pandang Bang Rocky sendiri seperti apa gitu Bang Rocky? ya, kalau ada orang yang mengatakan banyak keberhasilan, ya berarti orang itu menikmati keberhasilan. Iya, Misalnya, dia awalnya tidak jadi menteri, kemudian bisa jadi menteri. Kan berhasil berarti. Kira-kira begitu. iya, iya, iya. Dia awalnya tidak jadi pejabat, kemudian jadi pejabat. Wajar kalau dia ngomong berhasil kan. Dia berhasil meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Tetapi kalau dalam berpemerintahan kan bukan mengukurnya pejabat. Hmm. Dalam sistem pemerintahan Islam itu kalau pejabatnya rata-rata miskin-miskin dan susah-susah hidupnya. Tetapi rakyatnya yang makmur-makmur. Kalau kita baca kisah sejarahnya Umar bin Abdul Aziz, itu kan begitu Hmm. dia diangkat menjadi khalifah, semua hartanya diserahkan ke kas negara, ke Baitul Mal. Semua, Hmm. termasuk perhiasan-perhiasan istrinya. Kalau dia mau ikut suaminya, ya dia harus rela. Jadi mana ada sekarang pejabat mau seperti itu. Justru ketika dia jadi pejabat bukan menyerahkan seluruh kekayaannya untuk kas negara, tetapi justru dia menambah kekayaannya kan gitu kira-kira. Nah itu berarti Iya, berhasil. Nah kalau iya, ukuran oke. sekarang begitu berhasil. Tetapi kalau kita melihat rakyat secara umum, coba lihat. Saya kan keliling Indonesia di berbagai daerah. Kan kadang-kadang kita sedih juga melihat ada anak, kenapa anaknya tiga, ada sekolah, ada yang nggak bisa kuliah. Gimana mau kuliah? Untuk makan sehari-harinya susah. Kira-kira begitu. Dan Iya. itu mayoritas rakyat kita masih seperti itu. Coba kalau nggak percaya keliling ke daerah. Hmm. Dan banyak itu kenapa kita nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah. Karena memang ekonomi kita buruk. Hmm. Nah, walaupun diklaim keberhasilan ekonomi secara statistik atau survei nasional Statistik, ya. angkanya bagus, diklaim berhasil ini berhasil itu, faktanya di masyarakat susah. Nah, gitu kira-kira. Kedua, daya beli kita kan rendah. Hmm. Ketiga, kita buka tingkat pendidikan kita kan rendah juga itu. Dari sekian ratus negara kita ada di mana? Tidak masuk ke level 10 besar, loh, apalagi 10 besar. dua Hmm. puluh besar pun tidak kan kira-kira gitu. Oke, begitu rendah sekali. Jadi kalau kita melihat itu, gimana bilang keberhasilannya? Padahal ukuran sebuah pemerintahan itu berhasil, yang pertama bisa menjamin keamanan dan melindungi rakyatnya, kedua bisa mencerdaskannya, ketiga bisa mensejahterakannya, yang Hmm. keempat minimal bisa membahagiakan mereka semua kan gitu kira-kira. Nah kalau dari tiga ini saja yang indikator utama itu tidak bisa dilaksanakan. Rakyat masih banyak yang susah, tidak terlindungi, ada rakyat Ya. dibegal. Berapa banyak rakyat dibegal itu menunjukkan negara tidak mampu melindunginya. Hmm. Berapa rumah yang dibongkar maling, itu menunjukkan negara kita tidak mampu melindungi rakyatnya dari rasa aman. Berapa rakyat yang terbunuh, ada yang dibunuh di Papua, di mana itu. Nah, Itu menunjukkan negara gagal melindungi rakyat. Padahal berapa banyak aparat kita dibayar oleh negara kan untuk melindungi rakyat. Faktanya yang tidak, masih banyak rakyat yang tidak terlindungi. Baik dari begal, baik dari kriminal bersenjata, baik dari macam-macam. Bahkan ada yang dibegal sampai dibunuh kan. ya. Nah kalau kita lihat itu gagal kan. Yang kedua mencerdaskan. Ukuran mencerdaskan, berapa banyak anak yang putus sekolah? Wah, luar biasa banyaknya. Coba buka data itu. Berapa banyak anak kita putus sekolah SMA? Menyedihkan. Untuk Hmm. sekedar sekolah sampai SMA saja bisa putus sekolah. Nah, gimana mau kuliah? Kira-kira gitu. Itu anak negeri ini masa depan kita. Itu ukurannya itu aja. Mencerdaskan berarti kita belum mampu. Apalagi kita bilang mensejahterakan. Berapa banyak itu, apa orang yang masih miskin di bawah garis kemiskinan. Bahkan ada yang mengalami stunting. Stunting itu bahasa kasarnya itu kurang gizi sebenarnya itu. Gizi atau gizi buruk gitu kira-kira Ya. gitu. Coba diperhalus dengan istilah stunting itu. Padahal kan negeri ini begitu kaya raya tapi tidak bisa menikmatinya. Nah itu yang saya kategorikan ukurannya apa. Kalau menggunakan ukuran variabel tugas dasar negara itu melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya, tiga-tiganya belum tercapai yang lain. Saya pikir itu jangan diklaim sebagai keberhasilan. Kita masih gagal lah mengklaim. Apakah ada yang sukses? Ya tadi ada yang sukses, yang sebagian kecil yang menikmati. Ya kita juga tidak menafikan adalah pembangunan, misalnya bangun ini Ya. pemerintah adat, tapi kan jauh dari yang diharapkan oleh apa berpemerintahan dan bernegara diharapkan oleh rakyat. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik, Bang Rocky. Ini pertanyaan hmm, apa akhir sekaligus pertanyaan pamungkas, dua sekaligus. Sebenarnya apa
problematika utama gitu, sehingga apa ya, negeri ini tidak kunjung menjadi lebih baik, tidak sejahtera, bahkan kita bahas tadi gagal, zolim gitu kan. Kemudian apa solusi tuntasnya sehingga apa negeri ini bisa keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut, Bang Rocky? Ya, negeri ini bisa seperti ini karena dikondisikan seperti ini. Oleh siapa? Oleh para oligarki. Hmm. Oligarki siapa? Oligarki dua. Orang-orang yang berkuasa di jabatan politik. Yang kedua, orang-orang yang memiliki kekuasaan finansial atau keuangan. Jadi dua, oligarki itu adalah orang-orang yang punya kewenangan di bidang politik, punya jabatan, bergabung dengan orang-orang yang punya uang, modal besar atau para kapitalis. Bergabunglah mereka akhirnya mengendalikan negara. Akhirnya negara ini digunakan oleh mereka, ditunggangi oleh mereka untuk kepentingan bisnis mereka dan kepentingan kekuasaan. Hmm. Walhasil, kalaupun rakyat sedang menderita, misalnya terkena COVID, mereka juga tetap untung, gitu. Kira-kira begitu. Nah, di mana untung mereka bisa mengeluarkan kebijakan terkait dengan harus ada tes PCR, harus ada vaksin, harus ada APD, harus ada macam-macam mereka ujungnya mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Kira-kira Hmm. gitu. Jadi rakyat boleh menderita, kita semua boleh kena COVID wabah penyakit. Tetapi segelintir orang, para oligarki itu bisa menikmati kekayaan yang luar biasa gara-gara ada bencana dan ada musibah. Hmm. Nah, silakan coba dicek berapa banyak orang yang kayaknya meningkat, kira-kira begitu para oligarki. Nah, disinilah menurut saya bahwa ada kemiskinan kita atau kegagalan kita dibuat secara sistemik. Hmm. Yang dibuat secara sistemik itu, kenapa sistemik? Karena kita menggunakan sistem sekuler yang di dalam sistem sekuler itu memberikan ruang kepada kita untuk menggunakan sistem demokrasi yang memberi ruang kepada manusia untuk membuat hukum dan menentukan kedaulatan. Disitulah akhirnya aturan bisa dibuat sesuka-suka mereka sehingga kaum oligarki itu dengan dalih punya aturan bisa memainkan bisnisnya, bisa memperpanjang kekuasaannya, bisa memperluas kekuasaan. Nah, di situ maka rakyat ya terabaikan, terabaikan. Nah, oleh karenanya kalau mau menyelesaikan persoalan ini harus menghentikan karakter oligarki itu dan sistem sekuler yang mereka eh, berikan, mereka praktekkan. Nah, bagaimana menghentikannya harus membangun kesadaran masyarakat Hmm. bahwa kita tawarkan sistem lain. Kalau kita hidup dalam sistem sekuler seperti sekarang ini, ya kekayaan alam kita dimiliki oleh kaum kapitalis maupun oligarki. Kalau kita dengan sistem Islam, nah ini kita tawarkan sebagai Muslim. Ya Hmm. tentu dia harus diatur dengan cara Islam. Kekayaan alam tidak boleh dimiliki oleh individu, tidak boleh dimiliki oleh company atau perusahaan, tidak boleh Ya. dimiliki oleh gabungan orang-orang asing dan asing. Tetapi harus dikelola oleh negara mengatasnamakan rakyat dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Tidak boleh negara berbisnis kepada rakyatnya. Negara itu tugasnya melayani rakyat, bukan bisnis kepada rakyat. Nah, kalau sekarang kemana negara bisa bisnis kepada rakyat? Karena ditunggangi oleh oligarki. Hmm. Dan bahkan bukan sekedar bisnis, memaksa rakyat, memajaki rakyat. Hmm. Sehingga PPN saya sekarang sudah naik kan jadi 11%. Ya. Itu rakyat dipajaki. Setelah kekayaan alamnya diambil, dikuasai, mereka sudah kaya, mereka kurang kekayaannya mungkin, masih akhirnya memajaki rakyatnya. Ini luar biasa jadinya. Nah, kita tentu ingin bahwa jangan sampai terus-menerus gitu. Rakyat harus diberikan kesadaran baru. Kita dakwahi rakyat untuk kembali kepada solusi-solusi Islam. Yang kita sebagai Muslim kita tawarkan Hmm. solusi Islam. Kalau kita seorang kapitalis, tentu kita tawarkan solusi kapitalis. Ya. Kalau seorang komunis, wajar menawarkan solusi komunis kan gitu. Ya, kita sebagai Muslim, mayoritas rakyat di negeri Muslim, ya kita tawarkan Islam itu memberikan solusinya bagaimana. Kita coba tawarkan. Sama-sama kita pelajari Islam. Ya. Solusinya seperti apa. Jadi jangan fobi terhadap Islam. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky. Sebenarnya waktu kita terbatas. Mungkin closing statement dari refleksi akhir tahun 2022 ini. Silakan Bang Rocky. Baik, di 2022 ini memang kita melewati masa-masa sulit, masa-masa kelam, masa-masa ketidakadilan, masa-masa ketidakjujuran itu di 2022. Tentu kita tidak ingin memperpanjang itu dan ingin melanjutkan masa-masa kelam itu. Kita berharap di 2023 ada titik cerah. Gitu. Hmm. Ya walaupun mungkin titiknya kecil, kita perbesar lah. Malah harus Iya. optimis. Nah, dengan cara apa? Kita harus meningkatkan aktivitas positif kita.
jangan sampai mendiamkan suatu kemaksiatan, dan Hmm. tentu kita harus mendakwahi mereka atau mengajak mereka kepada hal yang baik. Ada dua yang harus disampaikan. Masyarakatnya didakwahi supaya sadar, Hmm. penguasanya atau para pemimpinnya didakwahi juga supaya tidak berbuat zalim. Nah, itu karena kecintaan kita. Oleh karenanya memang tugas kita menjadi lebih berat, mendakwai dua bidang, harusnya pemerintah yang atau penguasa yang ikut mendakwai masyarakat. Tapi sekarang justru kita harus berhadapan kepada masyarakat dan berhadapan dengan penguasa. Bahkan Hmm. kadang-kadang berhadapan dengan penguasa kita dikriminalisasi, dituding radikal, dituding intoleran dan seterusnya. Nah, tetapi itu tidak boleh menjadi menyurutkan semangat kita, tapi justru menjadi pemicu kita untuk semakin lebih baik lagi melakukan aktivitas dakwah maupun aktivitas mengajak kepada hal yang baik. Dan tentu setiap saat kita coba untuk berbuat kebaikan dari hari ke hari jadi lebih baik. Tahun ini boleh jadi lebih buruk, tapi tahun depan tidak boleh lebih buruk dari tahun ini. Hmm. Dan tidak boleh sama. Kalau sama kita rugi. Nah, pentingnya bermuhasabah setiap tahun. Dalam Islam bukan setahun sekali bermuhasabah, sebelum Ya, refleksi. Merefleksi itu ya, bermuhasabah. Refleksi melihat ke belakang, kemudian mau apa ke depan. Nah, dalam Islam disuruhnya bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, tapi setiap hari kita disuruh menghisap diri kita, hmm. merefleksi diri kita. Hari ini kita sudah berbuat abai apa saja, hari ini kita melanggar aturan Allah apa saja. Nah, itu harus dilakukan. Jadi jangan nunggu setahun sekali, karena belum tentu Anda hidup di tahun depan. Tapi minimal setiap malam kita merefleksi diri, menghisap diri kita masing-masing, sehingga setiap hari kita akan melakukan perbuatan yang terbaik untuk di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya, dan kepada sahabat Wahyu juga saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bertemu di tahun 2023 dalam kondisi yang lebih baik lagi, dan kita doakan negeri ini juga akan semakin baik, dan kita selaku umat Islam kita memberikan penawaran terhadap solusi Islam gitu, karena memang itu terkait akidah kita, keyakinan kita, di mana Islam akan menyelesaikan seluruh problematika umat, baik individu, masyarakat, ataupun negara. Baik, mungkin ada kata-kata dari saya selama 1 tahun ke belakang, mungkin ada banyak kesalahan yang saya perbuat, kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf pada seluruh sahabat Wali semuanya, dan mudah-mudahan kita bertemu dalam kondisi yang lebih baik lagi. Dan kepada Bang Roy, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dalam 1 tahun ke belakang kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam menyampaikan kebaikan. Akhirul Amin, kalam. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.